Program pengecekan kesehatan gratis akan diluncurkan pemerintah pusat 10 Februari nanti. Menariknya, layanan ini bukan sekedar pemeriksaan sederhana, melainkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Langkah ini menjadi kabar baik bagi masyarakat karena biaya pemeriksaan kesehatan secara mandiri tidaklah murah. Meski demikian, masyarakat masih kesulitan untuk mendaftarkan diri guna mendapat layanan ini. Salah seorang warga mengaku kesulitan mendaftar secara daring, sehingga harus datang langsung ke Puskesmas Palmerah, Jakarta Barat untuk melakukan pendaftaran. Sayangnya, belum ada loket pendaftaran bagi warga yang akan menggunakan layanan pengecekan kesehatan gratis. Tadi mau coba daftar langsung on the spot yang kesehatan gratis, ya. Cuman belum bisa, katanya tahu hari apa, misalnya paling Senin nyoba lagi ke sini. Coba daftar online, kita sesuai tanggal lahir tanggal 18 Juni itu nggak bisa. Sampai saya nyoba sampai 30 hari ke depan, kan infonya 30 hari ke depan itu baru bisa lagi. Nah ini nggak bisa juga, penuh jadwalnya. Program pemeriksaan kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah pusat ini dirancang untuk membantu masyarakat menjaga kesehatan, mencegah berbagai penyakit sejak dini, serta meminimalkan resiko kecacatan hingga kematian. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memutuskan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga dimulai pada 10 Februari 2025. Terkait hal tersebut, Presiden akan meninjau pelaksanaan program tersebut. Kesehatan gratis diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas dan juga klinik ini. Nanti beliau sama seperti yang makan gizi mulia di salah satu puskesmas. Ini kan diambil juga bahwa ini adalah program yang menyentuh 280. Pasca gaduh antrian gas LPG 3 kg, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram bagi orang kaya yang mengkonsumsi gas LPG 3 kg serta BBM bersubsidi jenis Pertalite. MUI menyebut dua barang tersebut diperuntukkan kepada golongan orang yang tidak mampu. Majelis Ulama Indonesia MUI baru-baru ini mengeluarkan sebuah fatwa yang menyatakan bahwa hukum orang kaya mengonsumsi gas 3 kg dan Pertalite bersubsidi adalah haram. Fatwa haram terkait penggunaan gas subsidi dan BBM subsidi ini disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Miftahul Huda dalam keterangan tertulisnya. Menurut Kiai Miftahul Huda, orang kaya tidak berhak menggunakan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi. Kiai Miftah juga mengatakan pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi untuk kelompok tertentu, yaitu transportasi umum dan para nelayan, sementara Pertalite untuk masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah hanya untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani miskin. Menteri ATR BPN Nusron Wahid meninjau lokasi tanah warga yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang Pagi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat kemarin. Ditemukan 5 sertifikat tanah warga yang dianggap sah dan tidak bermasalah karena tidak ada di peta eksekusi. Uangnya boleh utang, boleh minjem sama ibu guru. Ya baik teman-teman ya. Pasca eksekusi tanah yang dilakukan Pengadilan Negeri Cikarang di wilayah Kampung Bulu, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mendatangi tanah warga yang terkena eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang. Pihaknya memeriksa 5 sertifikat tanah milik warga dan dianggap sah karena tidak termasuk di dalam peta eksekusi. Almarhum. Oh, ini asli Jogja. Oh, asli Jogja. Ya. Ibu kan Jogja. Bekasi. Suami Jogja, saya Palembang. Oh, Palembang. Wong Kito. Wong Kito Galo. Nusron Wahid menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang harus lebih teliti melakukan eksekusi tanah warga dan lebih berhati-hati karena harus sesuai dengan lokasi peta eksekusi.
ATR BPN memastikan 5 tanah milik warga yang terkena eksekusi akan diperjuangkan dan akan menjembatani ke Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengganti rumah para warga yang sudah dieksekusi. Ini di mata BPN sah, ya, sekali lagi masih sah, meskipun sudah ada keputusan MA. Kenapa sah? Karena di dalam keputusan MA tersebut, pengadilan dan MA tersebut, tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat itu. Sementara itu, menurut salah satu warga yang tanahnya terkena eksekusi seluas 230 meter persegi, merasa senang dengan kedatangan Menteri ATR BPN ke lokasi eksekusi karena dianggap telah memperjuangkan 5 orang warga yang memiliki sertifikat tanah yang sudah ditempati selama 30 tahun. Memperhatikan saya anak kecil. Terima kasih banyak, terima kasih sekali. Saya sangat terbantu sekali. Untuk kita bertahan hidup lah, kita mempunyai rumah. Dalam kesempatan ini, Nusron Wahid juga meminta kepada Pengadilan Negeri Cikarang dan BPN Kabupaten Bekasi untuk mengkaji ulang terkait 5 sertifikat warga yang dieksekusi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junadi Anyus melaporkan. Mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dipecat dari keanggotaan Polri karena diduga terlibat dugaan suap dalam penanganan kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Selain AKBP Bintoro, rekannya AKBP Gogo Galesung disanksi demosi atau penurunan jabatan selama 8 tahun. Yang sudah diputuskan tadi 1181 dengan 8 tahun demosi dan PTDH. Nah, yang menarik memang ureannya. Jadi urean terus perannya apa? Ya, termasuk juga yang non anggota kepolisian, di mana konteksnya, kapan memberinya dan lain sebagainya. Sehingga memang kalau ditanya apakah ini pemerasan, apakah ini lebih dekat kepada penyuapan, sepertinya lebih dekat pada penyuapan. Pada titik-titik tertentu, bahkan ketika momentumnya selesai, baru ada pemberian. Jadi kalau pemerasan kan diperas dulu baru jalan. Ini enggak, ini jalan terus dikasih gitu. Jadi ada pertemuan, ada macam-macam. Dari yang 3 sudah diputuskan, AKBP GG sama IBDA ND itu demosi 8 tahun, terus Patsus 20 hari, ya, demosi dengan tidak boleh ditaruh di tempat penegakan hukum. Sebelumnya, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro menjalani sidang etik kasus dugaan pemerasan di Polda Metro Jaya. Total ada 21 saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut. Kompolnas membeberkan dugaan kasus pemerasan yang menjerat AKBP Bintoro. Total ada 5 terduga pelanggar yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan etik. Mereka adalah mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, AKBP Gogo Galesung, mantan Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana, AKP Ahmad Zakaria, dan seorang IBDA berinisial N. Kasus ini dipantau oleh Kompolnas, termasuk proses hukum yang berjalan terhadap seluruh terduga pelanggar etik. Kompolnas juga menyoroti soal lambatnya proses penanganan, dugaan aliran dana, hingga keterlambatan berbagai pihak. Sebanyak 21 saksi akan dihadirkan untuk sidang etik AKBP Bintoro. Sementara dalam kasus ini juga ada peran seseorang yang diduga melakukan penyuapan kepada AKBP Bintoro dan teman-teman. Kalau ditanya lebih dalam lagi, karena masuk ya ke WA saya, ditanya apakah ini lebih dekat ke pemerasan ataukah ini lebih dekat ke penyuapan. Kalau kita lihat struktur cerita, tapi memang harus diuji, ini lebih dekat dengan penyuapan. Sehingga memang peran non anggota kepolisian sangat signifikan. Dan ini nanti semoga dia datang gitu ya, untuk bisa diperiksa. Tapi yang pasti tadi diumumkan kurang lebih akan dipanggil 21 saksi yang akan diperiksa untuk satu tersangka AKBP B.
Kompolnas terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Bitpropam Polda Metro Jaya yang dalam hal ini bertindak cepat menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik AKBP Bintoro dan kawan-kawan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.